Oke, saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai box plot. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Box plot itu grafik yang mencerminkan 5 ukuran. Jadi kita bisa lihat data terkecilnya, kemudian nilai kuartil pertama, kuartil kedua atau mediannya, kuartil ketiga, dan data terbesarnya. Di box plot juga kita bisa melihat ada atau tidaknya outlier atau nilai ekstrim. Nah, kemarin sudah ada PR yang 3 soal, kalian disuruh untuk mencari ukuran lokasinya, yaitu min, median, modus, Q1, dan Q3. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan mengenai tugas atau yang materi kita minggu lalu? Ya, Jessica? Nah, izin bertanya, Bu. Kemarin yang tugas itu kan saya nyoba pakai yang data tunggal sama yang distribusi frekuensi. Ya. Harusnya kan nilainya kurang lebih sama ya, Bu. Tapi pas saya cari, kok yang pakai distribusi frekuensi itu berbeda ya, Bu, dari yang data tunggal. Bedanya berapa? Nah, sebentar, Bu. Masalahnya ada satu yang lumayan jauh bedanya. Banyakan yang di kuartil, Bu, yang beda. Oke. Bedanya berapa? Ya? Yang di contoh kedua itu saya nyari kalau yang data tunggal, Q1-nya itu 84. Tapi kalau pakai distribusi frekuensi dapatnya 82,8. Oke. Di sini kamu pakai berapa kelas? Dibagi berapa kelas kalau untuk data frekuensinya? 6, Bu, kemarin. 6. Berarti panjangnya sekitar 5 ya? 5 atau 4 Iya, ya? Bu, iya. Ini data terendahnya itu kan 45 ya? Ini sepertinya udah urut ya ini? Iya, Bu, yang contoh itu urut, Bu, sudah. 10 berarti ini kan mediannya kalau dibagi 2 dia 13. Berarti di sini ya? Nah, 13. Berarti kan mediannya 2 ini kan? Yang terletak di sini, mediannya kan Q2-nya dia harusnya 92. Kalau pakai frekuensi berapa? 90,5, Bu. 90,5. Oke. Sebentar. Kamu pakai kelas frekuensinya berapa? 5,6, jadi saya bulatkan ke 6, Bu. Enggak, intervalnya berapa aja? Kelas Bentar, Bu. pertama dari 45 sampai 54. 45 sampai 54. Kemudian kelas kedua 55 sampai 64. 55, 64, 65, 74, 8, 75, 84, 95, 85, 94, 95, 104. Gini ya? Iya, Bu. Berarti kalau 45 berapa? Sampai 542 ya? 55 sampai 64 nggak ada ya? Iya, Bu. 0 frekuensi. 65, 2, 75, 84, 1, 2, 3. 89 sampai berapa? 10, Bu, itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Frekuensi kumulatifnya ini 2, ini juga 2, 4, 7, 17, 26.
Oke. Mediannya berarti terletak di data ke-13. Berarti di sini kan? Ini kelas median. Berarti kelas median itu harusnya apa? 4,5 ditambah frekuensi N/2 13 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 7 dibagi frekuensi kumulatif kelas median 10 dikurangi panjang kelasnya ya 10 setengah ditambah 6 90 setengah. Ya memang kalau untuk data tunggal dan data frekuensi itu memang berbeda. Nah, perbedaannya itu terletak kan kalau di datanya kalian anggap tunggal, kalian sudah bisa menghitung di 90 seperti ini loh. 55 sampai 64 kan tidak ada di sini. 0. Kemudian 65 sampai 74 itu kan sebenarnya isinya hanya 65 sama 68. Yang dari lainnya kan tidak ada. Nah, kalau di tabel distribusi frekuensi kan dia dianggap datanya itu ada, kita tidak tahu nilainya berapa pastinya, tapi 65 sampai 74. Jadi dia ada 2. Seperti yang median di sini kan 85 sampai 94. Dia ada 10. Jadi sebenarnya kalau untuk data tabel distribusi frekuensi itu tuh hanya perkiraan. Jadi di interval 85 sampai 94 itu ada 10. Nah, 10 itu persebaran datanya seperti apa, itu tidak diketahui. Jadi median untuk data berkelompok di sini itu hanya pendekatan. Memang nanti agak nilainya bisa sangat berbeda, bisa berbeda, tapi dia pasti akan tidak terlalu berbeda gitu loh. Jadi kalau ini kan 92 di angka 90-an. Ini 90 setengah. Seperti itu. Baik, makasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Ya, Laura? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya yang PR kemarin yang contoh 3, di situ saya mengerjakan dengan menggunakan yang dibikin data kelompok. Nah, tapi ada yang nggak bisa nyari Bu, yaitu modusnya itu nggak bisa nyari. Terus saya juga menghilangkan data yang 11,1 sama 7,8 karena saya pikir ini terlalu jauh daripada data-data yang lainnya. Nah, berarti cara bikin data kelompok buat contoh 3 bagaimana ya? Oke. Kalau memang kamu menganggap 7,8 dan 11,1 itu sebagai outlier, dan kamu hilangkan, berarti kan di sini kamu hanya melihat data terbesar setelah 7,8. Itu ada berapa? Di angka berapa? 6 ya? 6. Ya, 6. Nah, berarti nanti terkecilnya berapa? 0,2 ya? Iya. 0,2. Jadi kamu ambil terkecil itu 0,2, terbesar 6. Nah, berarti kan kalau untuk menentukan panjang kelas, banyaknya kelas maksudnya, bukan panjang kelas, banyaknya kelas, K itu kan rumusnya 1 plus 3,3 logaritma N. Nah, N-nya kalau kamu sudah menghilangkan 7,8 sama 11,1 berarti kan tinggal 37. Nah, sekarang berapa? 1 ditambah 3,3 logaritma 37 itu berapa? 6,17. 6,17. Nah, kita bisa pakai saja misalnya 6. 6 ya. Berarti nanti panjang kelasnya, ini kita ambil aja misalnya 6. Panjang kelas itu jangkauan dibagi dengan K-nya. Jangkauannya berapa? 6 dikurangi 0,2, 4,8 ya? Dibagi 6. 4,8 dibagi 6, 0,8 ya? 5,8. Yang jangkauannya. Jangkauan, oh iya deh, 5,8. 5,8 dibagi 6?
0,96. 0,96. Kita bulatkan saja jadi 1. Karena 0,96 ya. Jadi nanti misalnya kalau kamu ambil panjang kelasnya jadi 0,2 sampai 1,1. Kemudian 1,2 sampai 2,1. 3,2 sampai 3,1, 4,2 sampai 3, salah. 2,2, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 5,1, 5,2 sampai 6,1 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita isi yang dari 0,2 sampai 1,1 ada berapa? 16. 16. 1,2 sampai 2,1? 7. 7. 2,2 sampai 3,1? 6. 6. 3,2 sampai 4,1? 5. 5. 4,2 sampai 5,1? Enggak ada 0. 0. 5,2 sampai 6,1? 3. 3. Nah, berarti modusnya ini kan yang di angka sini ya? Maaf. Yang di kelas ini kan modusnya, yang sering muncul? Iya, Bu. Berarti modusnya itu nanti batas bawah kelas ini, interval pertama, berarti kan di sini 0,15 ditambah A-nya itu selisih frekuensi apa? Rumusnya apa? 37. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya kan? Nah, kalau memang ini modusnya dia berada di kelas pertama, berarti yang kelas sebelumnya itu 0. Jadi ini 16 dibagi 16 ditambah 16 dikurang 7, 9. Dikali panjang intervalnya 1. Berarti 0,15 ditambah 16 per 25 ya. Nah, ini berapa? (0,79) 16 dibagi 25 ditambah 0,79. Nah, padahal kalau kalian pakai data tunggal, modusnya berapa? Yang sering muncul angka berapa? Ada banyak, Ibu. 0,2, 0,9, 1,4, 3,1, 3,2. Dia ada 22 ya? 0,22 gitu ya? 3, Ibu. 3. 1. Bukan, banyaknya yang 0,203. 123, 0,9, 123. 2. 0,2 kan ini. Sama yang di sini. Oke. Terus berapa tadi? 0,9. 0,9. 1, 2. Kemudian 3. Oke. Terus? 1,4, Ibu. 1,4. 1, 2, 3. Oke. Jadi, memang kalau untuk modus, untuk data distribusi frekuensi, itu kita tidak tahu sebaran datanya. Maksudnya di sini misalnya data 0,9 itu ada berapa, 0, dari 1 itu ada berapa. Dia kan hanya kita rangkum, jadi dari 0,2 sampai 1,1 itu ada 16 data di situ. Nah, memang nanti modusnya itu akan sangat berbeda, karena di sini kan kita tidak tahu rincian datanya. Nah, kemarin kan saya bilang, kalau untuk yang data tunggal, kalau memang jumlah datanya sedikit, kalian bisa pakai saja data tunggal.
Namun kalau untuk memang jumlah datanya itu amat sangat banyak, kalian harus bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Namun di sini jadi kalau kita bisa lihat kan kalau untuk data tunggal bedanya dengan kita jadikan data frekuensi itu akan membuat perbedaan di nilai modus median kuartil 1 kuartil ketiga itu tuh jangkauannya terlalu tinggi. Bedanya terlalu banyak. Karena kalau untuk data tunggal kita benar-benar tahu misalnya data 0,2 itu ada 3, 0,9 ada 3, 1,4 ada 3. Namun kalau untuk di data tabel distribusi frekuensi itu tuh kita hanya tahu bahwa data di interval 0,2 sampai 1,1 itu ada 16. Berarti kalau dari situ kita berpikir, oh yang paling banyak muncul berarti angka di antara interval 0,2 sampai 1,1. Itu pikiran kita, karena frekuensinya yang paling tinggi, ya kan? Nah, tapi kalau untuk data tunggal, kalian kan benar-benar bisa mengamati nilai dari setiap datanya. Jadi kalian bisa menentukan modusnya itu berapa. Nah, seperti itu. Izin konfirmasi, Bu. Berarti kalau misalnya ada soal kayak gini nanti kalau misalnya lagi ujian, berarti menggunakan data tunggal atau dibikin kelompok? Data tunggal saja. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Karena datanya kan kurang dari 50 ya, jadi masih memungkinkan kalau kalian menghitungnya menggunakan data tunggal. Tapi nanti kalau lebih dari 100 atau 50 ke atas, itu akan memusingkan kalau kita menggunakan data tunggal. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Kemarin ada yang tanya, tapi di fakultas lain, yang di antara 0,2 sampai 1,1. Kemarin itu ada yang tanya, Bu, berarti nanti limit atas limit bawahnya menjadi yang di bawah ini min 0,3. Maksudnya dikurang setengah ditambah setengah. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi kita lihat untuk menentukan yang dikurang setengah atau ditambah setengah itu kita lihat jarak antara kelas sebelumnya dengan kelas sesudahnya. Jadi misalnya di sini. Dari 1,1 ke 1,2 itu kan jaraknya hanya 0,1. Berarti dari situ kan 0,1 dibagi 2. Atau kita dapatkan 0,05. Jadi nanti kalau untuk mencari tepi atas ataupun limit bawah limit atas itu kita tinggal yang limit yang bawah ini kita kurangkan dengan 0,05, yang atas kita tambahkan dengan 0,05. Jadi tidak semua untuk yang mencari limit bawah limit atas atau tepi bawah tepi atas itu kita tambahkan dan kurangkan dengan setengah, tergantung jarak antara batas atas kelas dan batas bawah kelas yang berurutan. Jadi misalnya di sini kan jaraknya dari 1,1 ke 1,2 kan hanya 0,1. Jadi kalau kita bagi 0,1 kita bagi 2 sama besar kan 0,05. Nah, berbeda dengan kalau yang di sini nanti. Ini dari 54 ke 55 itu kan jaraknya 1. Kita bagi 2 setengah. Jadi untuk mencari limit bawah limit atasnya, yang limit bawah kita kurang setengah, yang limit atas kita tambahkan setengah. Jelas ya? Jelas. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, setelah kita membahas ukuran lokasi, kita akan membahas mengenai ukuran dispersi, yaitu kita mau melihat sebaran datanya. Sebaran data itu maksudnya apa? Kalau kita sudah punya data, kita punya rata-ratanya, nah kita mau melihat dari rata-rata itu sebaran data yang lain itu seperti apa.
Nah, di sini kita mau mencari nilai dari jangkauannya, deviasi rata-rata, variansi, dan deviasi standarnya. Nah, jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil. Itu jangkauannya. Kemudian deviasi rata-rata itu adalah harga rata-rata penyimpangan tiap data terhadap min-nya atau terhadap rata-ratanya. Jadi rumusnya untuk data tunggal itu adalah sigma I dari 1 sampai N, harga mutlak XI minus X bar dibagi dengan N. Jadi kita mau melihat simpangan dari setiap data terhadap rata-ratanya. Nah, kalau untuk data berkelompok, berarti nanti sigma I sampai dengan K itu banyaknya kelas, FI, XI star, minus X bar dibagi sigma I dari 1 sampai K, FI. Dengan biasa, XI star-nya itu nanti adalah titik tengah kelas interval, K itu banyaknya kelas, FI itu frekuensi kelas ke I. I-nya jalan dari 1, 2, sampai dengan K. Nah, selain itu kita dapat menghitung juga variansi dan standar deviasi. Atau kalau kalian ingat pada waktu SMA namanya variansi dan simpangan baku. Jadi variansi itu adalah jumlah kuadrat deviasi terhadap mean sampel dibagi dengan N-1. Jadi kalau kita bicara menggunakan data sampel, pembaginya itu adalah N-1. Namun kalau kita mencari variansi dari data populasi, itu kita bagi dengan N. Nah, nanti standar deviasi atau simpangan baku itu adalah akar dari variansi. Nah, data tunggal rumusnya seperti ini, data kelompok dia rumusnya seperti yang di sini. Oke. Nah, contohnya kita lihat saja distribusi frekuensi penghasilan per hari dari 84 keluarga dalam Rp1.000. Nah, ini kan interval penghasilannya. Nah, kalau di sini kita mau mencari misalnya deviasi rata-rata, kita kan punya misalnya ini penghasilan, di sini titik tengah saja, titik tengah, itu kan ada 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5, 104,5. Kemudian kita punya frekuensinya. Itu berapa? 791621, 791621, kemudian 149431. 149431. Nah, kalau untuk mencari deviasi rata-rata, berarti kita harus cari dulu XI star minus X bar-nya. Nah, kita tahu kemarin rata-rata berapa di sini? Untuk yang contoh ini? 55 berapa? 55 atau 54? 55,21, Bu. Ya, 55,21. Nah, berarti di sini untuk XI mencari deviasi rata-rata, kita cari dulu harga mutlak dari XI star minus X bar-nya. Jadi kita lihat harga mutlak dari 24,5 dikurangi 55,21. Kita punya 30,71. Karena harga mutlak berarti hasilnya tetap positif ya. Kemudian di sini
34,5 kurangi 55,21. 20,71, kemudian di sini 10,71, ini 0,71, 64,5. Kemudian di sini 9,29, 10,29, 20,29, 30,29, 40,29. Sepertinya salah. 19, Mas. Nah, setelah itu kalian jumlahkan. Ini dijumlahkan. Nanti deviasi rata-rata itu adalah hasil jumlahan yang di sini dibagi dengan N-nya. N-nya kan ada 84. Nanti hasilnya berapa? Ups, ini data berkelompok ya. Berarti harus kita kalikan dulu. FI dikali XI star minus X bar. Bukan yang di sini, maaf. Jadi kita kalikan dulu harga mutlak XI star minus X bar dikalikan dengan frekuensinya. Jadi 30,71 dikali 7. Ini ada 214,97 dan seterusnya. Nanti kalian tambahkan di sini. Berarti nanti deviasi rata-rata hasil jumlahan FI dikali harga mutlak XI star dikurangi X bar dibagi dengan N-nya 84. Nah, kalau variansi berarti kalian cari dulu XI star minus X bar dikuadratkan, kemudian kalikan dengan FI-nya. Nah, nanti kemudian kalau sudah kalian dapatkan semua kelas, kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan, nanti variansi itu adalah jumlahan yang di sini, yang merah, dibagi dengan N-1, 83. Nah, sekarang coba kalian kerjakan mencari deviasi rata-rata dan variansinya. Monggo silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya.
Misi Bu, Ya. saya izin menjawab Bu. Untuk deviasi rata-ratanya itu saya dapatnya 13,99 Bu. Ya. Variansi. Terus untuk variansinya 81,64 Bu. 81,64. 64. Kayaknya bukan deh. Bukan ya Bu? Variansinya ratusan. Oh, ratusan. Oke Bu. Karena kan Makasih, Bu. di sini kita cari XI star minus X barnya dikuadratkan, kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Oh, oke. Makasih Bu. Ya. Jessica? Izin menjawab Bu, untuk yang variansi saya dapatnya 329,6. Ya, 329,6. Standar deviasi berapa? Naya? Atau Rosita aja. Rosita berapa? Izin menjawab Bu. 18,15. Ya, 18,15. Ya. Jadi ini ya, untuk ukuran deviasi rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Jadi kalau untuk variansi, itu kita kuadratkan yang XI minus X barnya. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya, baru kita jumlahkan, dan dibagi dengan N-1, 83. Nanti ketemu ini. Standar deviasi itu adalah akar dari variansi, yaitu akar dari 329,6. Hasilnya adalah 18,15. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Setelah kita membahas mengenai statistika deskriptif, materi selanjutnya adalah mengenai peluang atau probabilitas. Bentar. Nah, jadi peluang itu adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nah, nilainya itu berada antara 0 dan 1. Di peluang itu nilainya adalah 0 dan 1. Dengan 0 itu mengilustrasikan bahwa peristiwa itu sangat tidak mungkin terjadi. Namun kalau 1 itu peristiwa itu pasti terjadi. Seperti peristiwa kambing bertelur, itu kan sangat tidak mungkin terjadi. Jadi peluangnya dia adalah 0. Kemudian kalau yang 1 kambing beranak itu kan pasti terjadi, atau walaupun bisa saja tidak terjadi, namun kita tahu kambing itu kan kalau yang betina pasti beranak ya, mempunyai anak. Nah, itu nilai peluangnya adalah 1. Nah, dalam pembahasan peluang itu ada istilah-istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu mengenai eksperimen atau trial. Jadi eksperimen atau trial itu adalah prosedur yang dijalankan pada kondisi yang sama dan dapat diamati hasilnya. Contohnya, kalau kita melemparkan dadu. Itu kan kalau dadu kita lemparnya kan kondisinya sama. Kita hanya melemparkan dadu. Kemudian hasilnya kan bisa kita lihat. Hasilnya adalah mata dadu yang tampak pada saat kita melempar. Atau pada saat kita pelemparan mata uang logam. Nah, itu kan hasilnya nanti akan tampak angka atau gambar. Itu mengenai eksperimen atau trial. Kemudian kita juga punya definisi mengenai ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Oke, kita berhenti sebentar. Suara azan, atau kita istirahat dulu 5 menit.
Nanti kita lanjutkan kembali. Jam 12.
Oke, saya lanjutkan. Tadi ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Contohnya, kalau kita melemparkan sebuah koin, mata uang logam, nanti ruang sampelnya adalah sisi angka atau sisi gambar. Kemudian, kalau misalnya contoh selanjutnya, jika kita melemparkan sebuah dadu, nanti ruang sampelnya itu adalah mata dadu 1, 2, sampai 6. Ada 6 anggota kalau yang pelemparan mata uang dadu. Nah, peristiwa atau event itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya eksperimen melemparkan sebuah mata uang logam 2 kali. Jadi kita lemparkan 2 kali. Nah, hasilnya itu adalah sisi mata uang yang tampak. Jadi ruang sampelnya itu nanti ada 4. Karena kan kalau kita lempar sekali, itu kita bisa tampak gambar atau angka. Jadi H itu sisi gambar, T itu sisi angka. Nah, nanti dari H ini, kalau kita lemparkan, nanti kan juga muncul H dan T. Dan T itu juga bisa H dan T. Jadi nanti ruang sampelnya adalah HH, HT, TH, TT. Ini ruang sampelnya. Nah, kemudian peristiwanya, misalnya saya definisikan peristiwa A itu adalah paling sedikit muncul satu sisi angka. Di sini anggotanya apa aja di anggota peristiwa A? Paling sedikit muncul satu sisi angka. Jadi dia bisa muncul satu sisi angka atau TH sama TT, Bu. Ya, HT, TH, dan TT. Ini yang peluang muncul satu sisi angka. Jadi dia bisa muncul 1 kali, yaitu HT dan TH. Dia kan hanya 1 kali muncul angkanya. Ataupun TT, dia bisa muncul 2 kali. Nah, sekarang muncul sisi yang sama. Anggotanya apa? HH sama TT, Bu. Ya, HH dan TT. Seperti ini untuk eksperimen dan peristiwa. Nah, selain itu kita akan bahas mengenai aljabar himpunan, karena di sini mengenai ruang sampel, kemudian peristiwa kan kita bicara mengenai himpunan. Jadi di sini ada aljabar himpunan, yaitu jika diberikan sebarang peristiwa A dan B dari suatu ruang sampel S, maka A iris B itu adalah peristiwa dengan hasilnya atau outcome itu ada di A dan di B. Jadi ada, kalau kita iriskan, itu elemennya harus ada di A dan harus ada di B. Nah, kalau gabungan, itu adalah peristiwa dengan hasil atau outcome yang berada di A atau B atau keduanya. Jadi kalau A gabung B itu elemen-elemen di A atau elemen di B atau elemen di keduanya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita punya A, HT, TH, TT isinya. Kemudian B, HH, TT. A iris B apa? Elemen apa yang ada di A dan di B? TT, Bu. TT, Bu. Elemen TT, Bu. Ya, TT. Jadi A iris B itu hanya TT. Sekarang A gabung B. HT, TH, TH. TT. Jadi kita ada punya HT, TH, TT. Ini yang A. Atau di B. Di B ya kan ada HH, TT. Jadi kita tinggal tambah HH. Atau di keduanya. Jadi ini. Jadi dia adalah ruang sampelnya. S. Jadi A gabung B itu sama dengan ruang sampelnya. Nah, selain irisan dan gabungan, di sini contoh keduanya, misalnya, sebelum masuk ke yang lain, kita mau eksperimennya itu adalah pengambilan kartu dari seperangkat kartu poker. Nah, kemudian di sini kita definisikan A itu peristiwa terpilihnya kartu as. B itu peristiwa terpilihnya kartu hati. Jadi anggota peristiwa A itu apa aja?
dalam satu kartu poker itu ada berapa as? 4. 4. Berarti A itu kan anggotanya ada 4. As apa aja? As hati, as wajik, Wajik keriting. as keriting, Sama waru. as Apa sih? waru. Nah, ini. Kemudian B itu adalah B itu peristiwa terpilihnya kartu hati. Berarti isinya 12 apa aja? kartu, Bu. 12 kartu. 12 atau 13? 13. 13, Bu. 13. 12. Karena kita dapatkan kan kalau angka dari 2 sampai 10 ya kan, ada 2 hati, 3 hati, 4 hati sampai 10 hati. Kemudian ada J hati, Ki hati, K hati, dan As hati. Nah, ini. Nah, sekarang dari sini A iris B itu apa? Anggota ya, anggota yang ada di A dan di B itu kan hanya as hati yang sama anggotanya. Kalau A gabung B itu apa? As hati, as wajik, as keriting, as Semuanya. dan semua hati. Semuanya, Bu. Kartu hati. Oke, itu kan sama aja. Kita punya yang B, kita tuliskan yang B ini anggota B, J hati, Ki hati, K hati, As hati, ditambah dengan anggota A, karena as hati sudah ada, tinggal tambah as wajik, as keriting, dan as waru. Ini gabung B. Jadi kalau misalnya ada anggota yang sama, itu tulis saja 1 kali. Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Untuk gabungan dan irisan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, selain gabungan dan irisan, ini kita punya yang namanya saling asing. Jadi, 2 peristiwa itu dikatakan saling asing jika tidak ada hasil yang sama. Atau ini terjadi saat A iris B sama dengan point set atau himpunan kosong. Jadi, ini itu namanya point set. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya saling asing, itu kalau kita punya himpunan sampelnya, A dan B-nya seperti ini. Jadi dia tidak beririsan. Dia berbeda. Ini adalah saling asing. Point set itu tidak sama dengan 0 ya. Point set itu dia tidak ada anggotanya. Biasanya notasinya seperti ini. Jadi di dalam tanda kurung kurawal itu tidak ada isinya, itu point set. Nah, kalau ini ada anggotanya yaitu 0. Tapi dia bukan point set. Oke? Jelas ya himpunan kosong? Himpunan kosong itu tidak ada anggotanya. Nah, selain saling asing, kita punya komplement. Jadi kalau kita punya peristiwa A itu subset S, maka komplement A notasinya adalah A pangkat C, itu adalah peristiwa yang memuat semua hasil S selain yang termuat di A. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, seperti ini. Kalau ini A-nya, himpunan A, maka himpunan A komplement itu adalah semua anggota di ruang sampel yang kecuali di A. Jadi yang saya hijaukan ini. Ini adalah A komplement. Kecuali di A. Nah, ini anggap saja
ke gambarnya di A tidak masuk ya. Nah, ini yang A komplement. Jadi selain di A-nya. Nah, kita lihat saja di sini. Yang contoh yang pertama. Kalau kita punya A, HT, TH, TT. A komplementnya apa? Perhatikan ruang sampelnya ini. Ruang sampel. Ya, berarti yang tidak termuat di A kan hanya HH. B komplement HTTH. ya HT TH. Nah, kita lihat A komplement iris B komplement apa? Himpunan kosong. Dia adalah himpunan kosong atau kita bisa notasikan seperti ini. Jadi tidak ada anggotanya. Karena kita tahu A komplement kan isinya hanya HH. Kemudian B komplement itu isinya HT, TH. Nah, tidak ada elemen yang sama di A komplement dan B komplement. Jadi nanti A komplement iris B komplement itu sama dengan poinset. Nah, sekarang kita bahas peluang suatu peristiwa. Jadi, setiap elemen di ruang sampel S itu punya peluang yang sama untuk terjadi. Maka nanti peluang terjadinya peristiwa A itu akan sama dengan banyaknya elemen peristiwa A dibagi banyaknya elemen di peristiwa S. Seperti yang dicontoh ini, itu kan kita tahu pelemparan sebuah mata uang logam 2 kali. Nah, A itu adalah paling sedikit muncul satu sisi angka. Berarti peluang A berapa? Setengah. Setengah? 3/4. 3/4. Kan PA tadi banyaknya peristiwa A dibagi banyaknya elemen di ruang sampel. Banyaknya elemen di A itu kan ada 3, di ruang sampel ada 4. Jadi ini 3/4. Nah, kalau muncul sisi yang sama, peluang B-nya berapa? Setengah, Ibu. Setengah, Nah. karena NB dibagi dengan NS. Jadi dia setengah. Nah, kalau contoh yang kedua di sini, PA-nya berapa? Peluang terpilihnya kartu as. 4/52. 4/13 1/13. atau 1/13. Karena kita tahu seperangkat kartu poker itu ada 52. Berarti kan ada 1/52 peluang kan setiap kartu itu muncul. Nah, kalau terpilihnya kartu as karena ada 4, jadi 4/52. Sekarang peluang B berapa? 1/4. Ya, 1/4 karena 13/52. Dia akan sama dengan 1/4. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah sifat-sifat peluang. Yaitu kita tahu tadi nilai peluang itu berada di antara 0 sampai 1. Kemudian peluang dari ruang sampel dia sama dengan 1 karena NS dibagi NS itu 1. Kemudian peluang poinset dia 0. Dan peluang A itu sama dengan 1 minus peluang A komplement. Peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang A iris B. Kalau AB-nya saling asing, maka peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, yang keenam, jika A iris B dan A komplement iris B saling asing, maka PB sama dengan peluang dari A iris B ditambah peluang A komplement iris B. Jadi, misalnya seperti ini. Kan kita tahu tadi, A komplement itu kan anggota dari S selain di A. Jadi kita dapatkan bahwa A gabung A komplement itu akan sama dengan ruang sampel, ya kan? Dan A dan A komplement itu dia punya irisan enggak? Dia saling asing tidak?
Tidak, Bu, saling asing. Ya, dia saling asing. Berarti dari sini kita dapatkan PS, peluang S itu kan peluang A gabung A komplement, ya kan? Karena dia saling asing, berarti kan ini PA ditambah PA komplement. Jadi kita dapatkan nanti PA itu bisa sama dengan PS kan 1 dikurangi PA komplement. Ini yang nomor 4. Nah, yang nomor 5, itu kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, misalnya kita punya ruang sampel, kemudian kita punya A dan B yang tidak saling asing, 2 peristiwa, berarti kan A gabung B, itu kan yang saya gambar di sini. Sebentar. Biar gambarnya aja di ini. Ini kan A gabung B kan? Yang saya gambar, saya arsir dengan hijau. Nah, kita lihat bahwa di sini A gabung B, ini kan yang sebenarnya A kan yang merah ini, daerah A. Itu yang saya arsir merah. Dan B kan bisa di A, di B, atau keduanya. Yang keduanya kan, yang B itu saya arsir ungu. Nah, kita lihat bahwa yang iris kecil ini, A iris B di sini, yang kecil, yang di sini, ini kan A iris B, dia kan kena 2 kali. Berarti dari sini kita bisa peroleh bahwa PA gabung B, itu kan sama dengan PA plus PB, karena kalau kita sudah menghitung A, NA, dan NB, di sini kan berarti NA iris B kita hitung 2 kali ya anggotanya, karena dia juga masuk di A, masuk di B. Dikurangi, berarti di sini harus dikurangi dengan PA iris B. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau dia saling asing, ini kita punya A, ini punya B, jadi tinggal PA gabung B, itu hanya probabilitas A ditambah probabilitas B. Nah, yang nomor 6, itu kan dari B, itu kan sebenarnya ruang sampel diiriskan dengan B, ya kan? Nah, kita tahu ruang sampel tadi kan bisa A gabung A komplement iris B. Nah, dari aljabar himpunan, ini kan akan sama dengan A iris B gabungkan dengan A komplement iris B. Nah, A iris B dan A komplement iris B, dia akan saling asing. Berarti dari sini PB itu adalah PA iris B ditambah PA komplement iris B. Jadi kalau kalian gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Ini kita punya S, ruang sampel, kemudian ada 2 peristiwa, A dan B. Nah, sekarang A iris B, itu kan yang di sini, ungu. Saya gambarkan ungu. Ini A iris B. Sekarang A komplement iris B. Berarti dia apa? Di mana? Dia harus berada di luar A namun di dalam B, ya kan? A komplement iris B itu kan berarti anggota di luar A namun di dalam B. Berarti kan bisa saya gambarkan yang ini. Ini di luar A tapi di dalam B. Nah, ini yang A komplement iris B. Nah, kita lihat bahwa di sini A iris B dan A komplement iris B itu adalah saling asing. Dia tidak ada irisannya. Jadi nanti PB itu sama dengan PA iris B ditambah PA komplement iris B. Nah, iris B dan A komplement iris B itu saling asing.
Jadi kita dapatkannya di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum kita lihat contohnya. Jadi, kita mau mengambil 2 buah kartu dari seperangkat kartu poker. Nah, kalian diminta menghitung peluang terambilnya kartu kedua yang mempunyai rank lebih tinggi daripada kartu pertama. Jadi kalau kalian sudah mengambil kartu sekali, kalian mau mengambil kartu kedua. Nah, kita mau menghitung peluang kartu keduanya itu yang kita ambil setelah kartu pertama terambil, itu punya rank lebih tinggi. Berarti di sini kan himpunan sampelnya apa? Uang sampelnya. Ini kan terambilnya 2 kartu ya. Nah, kalau kita sudah mengambil 1 kartu, nanti pengambilan kartu kedua itu ada berapa kemungkinan kalau kita bandingkan dengan kartu pertama? Kalau kita bicara ranknya. Misal contoh, pada saat pengambilan kartu pertama kalian memperoleh 5 hati. Nah, kalau pengambilan kartu kedua, itu kemungkinannya apa? Kalau saya bandingkan dengan 5 hati saya. Dia bisa apa kartu keduanya itu? Ranknya. 6, 7, 8, 9, 10. C kaki. Bisa saja dia lebih rendah, lebih tinggi, ataupun sama, ya kan? Jadi misalnya kalau saya buka kartu pertama saya dapatkan 5 hati, nanti pengambilan kartu kedua kan saya bisa saja dapatkan 5 wajik, ya kan? Nah, kalau 5 hati 5 wajik itu kita namakan dia sama rank. Atau misalnya saya dapatkan 6 keriting, berarti dia kartu kedua saya ranknya lebih tinggi dari kartu pertama saya. Atau malah saya bisa dapatkan 2 wajik, berarti kartu kedua saya itu lebih rendah daripada kartu pertama saya. Jadi di sini ada berapa kemungkinan dari pengambilan kartu pertama? Itu kan ada 3 kemungkinan, yaitu terambilnya kartu kedua dengan rank lebih tinggi daripada kartu pertama, ya kan? Terus A2-nya itu adalah terambilnya kartu kedua dengan rank lebih rendah daripada kartu pertama. Nah, A3-nya itu adalah terambilnya kartu kedua yang mempunyai rank yang sama dengan kartu pertama. Kalian pahami dulu ini. Yang masih belum jelas, monggo silakan ditanyakan.
Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jadi kalau kita sudah mengambil kartu pertama, itu kan berarti pengambilan kartu kedua punya saya kan ada 3 kemungkinan. Bisa lebih tinggi daripada kartu pertama saya, atau lebih rendah daripada kartu pertama saya, atau dia sama ranknya dengan kartu pertama saya. Itu kan kemungkinan di kartu kedua. Nah, dari sini kita akan dapatkan S itu kan merupakan gabungan dari A1, gabung A2, gabung A3. Dan dia A1, A2, dan A3-nya saling asing. Dia tidak akan ada irisannya. Berarti kita dapatkan nanti PS itu adalah PA1 ditambah PA2 ditambah PA3. Nah, yang ditanyakan kan PA1-nya, ya kan? Terambilnya kartu kedua dengan rank lebih tinggi daripada kartu pertama. Nah, untuk di sini kita lihat dulu yang PA3 dulu kita perhatikan. Terambilnya kartu kedua yang mempunyai rank yang sama dengan kartu pertama. Peluangnya berapa? Dalam seperangkat kartu poker, itu yang punya rank yang sama itu ada berapa kartu? 2/52 bukan, Bu? Berapa? 3? 3/52, Bu. 3/52 apa 3/51? 51, Bu. 51. Ya. Jadi ini NA3 dibagi dengan NS-1 ya. Karena kan yang pertama sudah terambil, ya kan? Berarti ini NA3. Itu kalau kita sudah mengambil, misalnya kita dapatkan As. Berarti yang di seperangkat kartu poker saya yang punya rank lebih, misalnya pengambilan pertama itu As hati. Berarti di sisa kartu saya, itu kan masih ada 3 As. As wajik, As waru, As keriting, ya kan? Nah, nanti yang sama ranknya dengan As hati kan tinggal 3. Jadi ini 3 per, karena sudah saya ambil 1, berarti kartu poker saya kan tinggal 51. Nah, sekarang A2 dan A1. Nah, ini nanti NA1 itu pasti banyaknya dia akan sama dengan NA2. Nanti ada saling pelengkapan. Contohnya seperti ini, saya ilustrasikan. Misalnya, kartu pertama terambil 2 hati. Nah, berarti kartu yang lebih rendah ranknya itu apa aja dari 2 hati? Kalau saya pengambilan pertama kartu 2 hati, ada nggak yang lebih rendah dari 2 hati? Ada 4. 4? Apa? Satu, enggak deh. Oh ya, nggak ada berarti. Nggak ada kan? Yang paling kecil 2. Yang paling kecil kan 2 kalau di kartu poker. Jadi dia tidak ada. Nah, kartu yang lebih tinggi ada berapa ranknya? Ya, ada 12. Jadi dari 3 sampai 10 sama J, Q, K, As. Nah, sekarang misal yang kedua ilustrasinya kartu pertama itu saya dapatkan As wajik. Kartu yang lebih rendahnya berapa? Ada berapa? 12. Ya, sama 12. Karena kita akan punya dari 2 sampai 10 J, Q, K. Nah, kartu yang tinggi berapa? Yang lebih tinggi dari As. Dia tidak ada kan? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari As. Kita tidak permasalahkan joker ya. Nah, dari sini, dari 2 ilustrasi ini, kita kan tahu untuk kalau misalnya 2 hati, dia akan melengkapi dengan As wajik. Jadi kalau kartu yang rendah, kalau 2 hati itu tidak ada, namun untuk as yang kartu yang tinggi itu juga tidak ada. Nah, kartu yang lebih tinggi dari 2 itu ada 12.
Namun kartu yang lebih rendah dari as itu ada 12. Jadi nanti kalau kalian tuliskan kemungkinan yang muncul, misalnya nanti kartu pertama 3, nanti kartu yang lebih rendah berapa, kartu yang lebih tinggi berapa, kalau kalian jumlahkan, nanti kalian akan dapatkan NA1 sama dengan NA2. Jadi banyaknya kartu yang punya kartu kedua dengan rank lebih tinggi, itu akan sama dengan banyaknya kartu kedua dengan rank yang lebih rendah. Seperti itu. Jadi, karena NA1 sama dengan NA2, kita dapatkan PA1 itu sama dengan PA2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan PA1-nya, karena tadi PS itu sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah PA3. Dan kita tahu PA2 sama dengan PA1. Jadi ini 2PA1 ditambah PA3 tadi sudah kita ketahui 3/51. Jadi nanti PA1-nya akan sama dengan 1 dikurangi 3/51 dibagi 2. Hasilnya berapa? 1 kurangi 3, 48. 48 per 17. 16. 8/17 ya. Ini nanti peluangnya. Oke, dipahami dulu, nanti yang belum jelas monggo silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini kita belajar mengenai peluang bersyarat. Jadi kalau kita punya peristiwa A dan B dari suatu ruang sampel, dan dengan peluang B itu lebih besar 0, maka peluang bersyarat terjadi A jika diketahui B sudah terjadi. Itu notasinya adalah PA garis B, atau kalau kita baca PA given B. Itu definisinya adalah PA iris B, peluang A iris B dibagi dengan PB. Nah, nanti kalau dikatakan independen, saling bebas linier, itu jika PA iris B sama dengan PA kali PB. Nah, kita lihat contohnya di sini. Diketahui sebuah keluarga dengan 2 anak, dan diketahui bahwa salah satu anaknya laki-laki. Berapa peluang kedua anaknya berjenis kelamin laki-laki? Oke, sekarang kita lihat ruang sampelnya dulu. Kalau 2 anak, kemungkinannya apa aja? Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Apa? Perempuan-perempuan. Perempuan laki-laki, perempuan-perempuan. Laki-laki laki-laki. Laki-laki laki-laki. Nah, ini. Kita sudah tahu bahwa salah satu anaknya laki-laki. Berarti dari sini itu kan kita bisa persempit ruang sampelnya karena sudah diketahui
salah satu anaknya itu laki-laki. Berarti ruang sampel yang baru apa? Laki-laki perempuan, Laki-laki perempuan. perempuan laki-laki, laki-laki laki-laki. Laki-laki laki-laki. Ini kan? Nah, kemudian kita definisikan peristiwa A-nya. Peristiwa A, kedua anaknya laki-laki. Berarti kan ini isinya hanya laki-laki, laki-laki. Ya kan? Nah, di sini berarti kita bisa cari PA-nya itu apa? Karena sudah tahu salah satunya laki-laki, ini NA dibagi dengan NS aksen, bukan NS lagi. Karena kita sudah diketahui salah satunya anaknya laki-laki. Berarti NA-nya itu 1, NS-nya itu adalah 3. Nanti hasilnya 1/3. Kalau hanya tidak diketahui bahwa salah satu anaknya laki-laki, kan peluang kedua anaknya laki-laki itu 1/4, ya kan? Jadi kita dapatkan nanti kalau tidak diketahui salah satunya laki-laki, dia 1/4. Nah, misalkan kita mau pakai yang peluang bersyaratnya. Nah, peluang bersyaratnya berarti kita definisikan B itu adalah peristiwa paling sedikit ada satu anak laki-laki. Karena kita tahu anak satunya itu laki-laki. Peluang B itu apa? Peristiwa B. Isinya. Paling sedikit ada satu anak laki-laki. Berarti kan bisa laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, atau laki-laki laki-laki. Nah, dari sini kita tahu A iris B apa? Kalau A-nya LL, B-nya ini, LP, PL, LL. A irisan B? LL, ya kan? Nah, makanya dari sini nanti PA given B, karena kita tahu ada satu anak laki-laki, itu adalah PA iris B dibagi dengan PB. Yaitu 1/4 dibagi dengan PB-nya 3/4. Hasilnya 1/3. Sama seperti ini. Jadi kalian bisa mengerjakannya menggunakan peluang bersyarat atau kalian batasi ruang sampelnya. Oke, dipahami dulu, nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan ditanyakan. Yang peluang bersyarat. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau belum ada, Sepertinya belum ada, Bu. Ya, kita lihat contoh selanjutnya. Ya, dari sini kita definisikan dua buah peristiwa A dan B sedemikian sehingga peluang A terjadi namun B tidak terjadi itu 0,2.
Kemudian peluang B terjadi namun A tidak terjadi itu 0,1. Peluang keduanya tidak terjadi itu adalah 0,6. Nah, berarti di sini ini kan yang diketahui kalian bisa tanyakan, ini kan yang ditanyakan PA given B. Berarti dari sini kalian harus tahu dulu PA iris B dan PB-nya. Nah, kalau yang diketahui di sini kan peluang keduanya tidak terjadi. Itu kan sama aja peluang A gabung B komplement. Karena tidak terjadi. A gabung B itu kan artinya keduanya terjadi. Nah, kemudian peluang A terjadi namun B tidak terjadi. Ini kira-kira apa? A terjadi dan B tidak terjadi. Berarti P dari apa? A gabungan komplement B. Bukan atau. A terjadi dan B tidak terjadi. A irisan B komplement. Ya, A iris B komplement. Dia 0,2. Kalau B terjadi, A tidak terjadi. B iris A B irisan komplement. A komplement. Ya, B iris A komplement atau A komplement iris B. Itu sama saja. Dia adalah 0,1. Nah, jadi A gabung B itu adalah peluang A bisa terjadi atau B bisa terjadi atau keduanya terjadi. Nah, nanti kalau keduanya tidak terjadi kan A gabung B dikomplementkan. Nah, di sini dari sini kalian akan bisa dapatkan nanti PA iris B. Caranya apa? Pertama, kita cari dulu yang PA gabung B. Kan kita tahu S itu A gabung B digabungkan dengan A gabung B komplement. Dan kita tahu A gabung B komplement itu saling asing. Jadi nanti PS itu akan sama dengan PA gabung B ditambah PA gabung B komplement. Nah, kita tahu PS itu 1, PA gabung B itu yang kita tidak tahu. PA gabung B komplement kita sudah punya 0,6. Jadi dari sini PA gabung B itu adalah 0,4. 1 dikurangi 0,6. Nah, kemudian kita kan tahu B tadi apa? A iris B digabungkan dengan A komplement iris B, ya kan? Dan PA gabung B, sebentar, kita lihat gambar diagram Venn-nya aja dulu. Sudah mau habis waktunya, tinggal 1 menit. Ini kita punya A, B. Dari sini kita punya S. Nah, nanti kalian coba cari A gabung B itu sama dengan apa? Kalian hubungkan dengan A iris B. Hubungkan dengan A iris B komplement. Hubungkan dengan A komplement iris B. Kalau dari sini nanti jadinya apa? A komplement iris B itu kan berarti di luar A di dalam B. Ini kan yang saya hijau ini itu A komplement iris B. Nah, A iris B komplement di dalam A di luar B. Berarti yang saya orange ini. A iris B berarti kan yang ini. Nah, berarti dari sini A gabung B itu apa? Ini kan, maaf. Malah kehapus. A gabung B jadi apa? Ini kan A
komplement iris B. Yang di sini A iris B. Yang di sini A iris B komplement. Berarti A gabung B itu apa aja? Kan A iris A komplement. komplement, A iris B gabung A komplement. iris B, Gabung A iris B, gabung A gabung A komplement komplement iris B. iris B. Kita lihat ketiganya saling asing. Jadi di sini kita dapatkan PA gabung B nanti adalah probabilitas dari A iris B komplement ditambah A iris B ditambah dengan PA komplement iris B. Nah, dari sini nanti kalian dapatkan probabilitas A iris B. Nah, itu sama dengan berapa? Kemudian kalian cari probabilitas B-nya berapa. Sehingga kalian bisa cari probabilitas A given B. Oke, karena waktunya habis, ini kalian kerjakan, kita bahas minggu depan. Kalian juga bisa mengerjakan contoh selanjutnya, 2 contoh terakhir di sini. Nanti kita bahas minggu depan. Bukan PR ya, tapi minggu depan kita bahas. Nanti siapa yang mau membahas, monggo saya floorkan saja siapa yang mau membahas untuk contoh-contoh ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliah untuk hari ini? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kuliah untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.